Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 1, 2. Sebelum kita belajar materi doa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 4. Bagaimana hari ini? Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Bu. Alhamdulillah. Kayaknya ada kondisi yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Astiani. Kenapa? Tanpa keterangan. Oh, tanpa keterangan? Ya. Nanti ketua kelasnya hubungi wali kelasnya untuk konfirmasi ya. Sudah berapa hari tidak hadir? Baru kemarin. Hari ini. Oh iya, pada hari ini. Nanti dicari informasi ya. Siswa sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi, tetapi materinya itu materi yang baru. Karena kemarin kita sudah mengevaluasi, jadi sudah ulangan harian. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan masuk materi yang baru, ya. Tetapi sebelum lanjut, itu Ibu ingin mengecek pemahaman kalian mengenai materi yang lalu. Ada yang masih ingat materi yang lalu itu tentang apa? Tentang sistem klasifikasi 5 kingdom, Bu. Tentang sistem klasifikasi. Iya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi sistem klasifikasi pada makhluk hidup itu yang tepatnya. Iya, Bu. Sebagaimana kalian ketahui, untuk mengetahui macam-macam makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, karena banyaknya jenis maupun perbedaannya, misalnya manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, kemudian mikroorganisme. Jadi untuk mengetahuinya itu perlu ada sistem klasifikasi atau pengelompokan. Dengan caranya itu kita bisa melihat ciri-ciri dari semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Ya, bagus sekali. Jadi siapa yang masih ingat sistem klasifikasi yang 5 kingdom itu yang mana saja? Saya, Bu. Monera, Protista, Fuagi, Plantae, Animalia. Jadi ada yang bisa lebih melengkapi atau memperbaiki jawaban dari temanmu? Siapa? Saya, Bu. Iya, Caimin. Monera, Protista, Fuagi, Plantae, dan Animalia. Ya, bagus guys. Ibu perjelas ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Plantae, Protista, Monera, kemudian fungi, kemudian plantae, kemudian Animalia. Itu sistem 5 kingdom. Ya.
Jadi nanti dibaca kembali bukunya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi yang baru. Jadi materi ini ada kaitannya dengan masalah yang baru saja kita hadapi. Ya, seluruh dunia menghadapi atau mengalaminya. Di antara kalian ibu mau tanya, ada yang pernah sakit flu ya? Ya, pernah. Apa yang kalian rasakan ketika kalian sakit flu? Demam, kepala pusing. Satu orang. Coba apa? Yang saya rasakan pada saat saya terkena penyakit flu itu, Bu Guru, Iya. hidung saya tersumbat, Kemudian apa? apalagi nih, demam, Iya. kepala pusing, dan Ada yang lain? Sama ya? Sama. Jadi seperti itu pada umumnya. Kalau kita menderita flu itu gejalanya adalah sakit kepala, kemudian demam, ya seperti flu pilek itu sudah termasuk itu. Jadi terasa perasaan badan seperti semua terasa sakit. Kalian tahu kenapa seperti itu? Apa penyebabnya? Flu itu apa penyebabnya? karena adanya virus yang masuk ke dalam tubuh kita, Bu. Virus? Ya, Bu. Iya, bagus sekali. Bagus sekali, Tuan. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, kita semua sudah tahu bahwa sakit yang kita alami itu yaitu flu itu disebabkan oleh virus. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang virus. Itu kita akan bahas tentang virus. Apa sih manfaatnya kita membahas tentang virus? Kita belajar dengan apa yang terjadi kemarin barusan, yaitu semua dunia, jadi negara-negara yang berada di dunia itu mengalaminya, yaitu pandemi virus corona. Ya. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh ini yang namanya virus? Apa sih sebenarnya virus itu? Apa virus? Jadi untuk lebih mengetahuinya ya, jadi supaya kita lebih mengenal apa itu virus, jadi nanti kita akan bahas bersama. Jadi dengan kita mempelajari virus, kita tahu apa virus itu merupakan makhluk hidup atau tidak hidup. Contohnya saja pada peristiwa pandemi yang baru selesai itu, betapa kita merasa takut dengan yang namanya virus ini. Walaupun sebenarnya itu kita tidak lihat. Beda kalau umpamanya ada orang yang berniat jahat yang kita tahu, oh itu kita akan takut. Tetapi ini itu kan nampak. Atau misalnya binatang buas, itu kita akan menghindar. Ada anjing gila, kita akan menghindar. Tetapi ini adalah makhluk yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Jadi dengan adanya materi ini kita bisa mengenal apa itu virus, siapa dia itu virus, apakah makhluk hidup atau makhluk tak hidup, bagaimana bentuknya, sehingga dia bisa menimbulkan perasaan yang begitu menakutkan untuk semua
masyarakat, khususnya di Indonesia. Kita kan merasakannya, iya. Akibatnya itu proses belajar mengajar akhirnya daring. Kita tidak bisa bertemu tatap muka seperti ini. Dan alhamdulillah dengan adanya program pemerintah vaksin, maka kita bisa kembali bertemu untuk belajar bersama-sama. Ya, itu manfaat dan nantinya kalau kita mempelajari tentang baiklah. Coba perhatikan. Jadi coba perhatikan di depan siswa sekalian. Jadi untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Jadi kita mau tahu apa itu virus, bagaimana dia bentuknya. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana dia ciri-cirinya. Itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi indikator pencapaiannya adalah menjelaskan ciri-ciri virus, kemudian yang kedua mengaitkan struktur tubuh virus dengan fungsinya. Jadi virus yang nanti akan kita lihat seperti apa dia wujudnya, kenapa dia sangat menakutkan, kenapa dia begitu memberi rasa takut yang berlebihan kepada semua umat manusia. Itu bisa kita lihat pada peristiwa yang lalu, virus corona. Kita semua menyaksikan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh salah satu contoh virus atau macam virus tersebut. Jadi coba perhatikan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Bagaimana itu virus? Tetapi sebelum itu kita ingin mengetahui apa itu virus. Virus itu berasal dari bahasa Latin. Ya. Ada yang tahu apa? Saya Bu, virus itu dalam bahasa Latinnya disebut virion atau venom, yang artinya racun. Iya, bagus sekali. Jadi dalam bahasa Latin, virus itu adalah virion atau venom, yang artinya adalah racun. Kenapa dia dikatakan racun? Kalau racun itu kan menakutkan, iya. Kenapa dia dikatakan sangat menakutkan? Karena dia berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi pada umumnya kita ketahui bahwa virus itu bisa menimbulkan penyakit. Makanya dikatakan bahwa virus itu adalah racun. Di mana dia menimbulkan penyakit? Pada apa saja? Pada hewan, pada tumbuhan, dan pada manusia. Jadi untuk hari ini kalian sudah mengetahui tentang pengertian dari virus. Apa itu virus? Sudah mulai terbuka ya sedikit. Sekarang coba perhatikan. Ya, cantik.
Cantik. Gambarnya cantik ya, tetapi setelah kita mengetahui bahwa dia ini merupakan salah satu contoh dari virus, pasti yang akan timbul dalam benak kita, cantik-cantik kok beracun, seperti itu. Iya. Kalau kita lihat, kalau kita amati dalam mikroskop, itu akan nampak betul bahwa struktur dari virus atau bentuk dari virus itu sebenarnya cantik-cantik yang bagaimana? Walaupun bentuknya seperti itu, tetapi tetap saja dia dikatakan sebagai racun venom. Jadi ada yang tahu virus apa ini? Saya Bu. Virus itu Kenapa aman lagi terus? virus Ada itu yang lain? Ya, bagus sekali. virus itu disebut virus bakteriofag. Bakteriofag. Ada yang tahu apa itu bakteriofag? Virus bakteriofag. Tidak ada yang tahu. Jadi virus bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Bakteri apa? Bakteria E. coli. Jadi dia menginfeksi bakteri E. coli. Untuk kesempatan ini, jadi nanti kita akan lebih jelas mengenal siapa bakteriofag ini. Coba perhatikan ya. Mengenai ciri virus, jadi ciri-ciri virus itu kita bisa mengidentifikasi mulai dari bentuk, kemudian ukuran. Setelah ukuran, kita mau mengetahui bagaimana cara hidup virus itu. Jadi coba perhatikan. Untuk ukuran, jadi ukuran tubuh virus itu sangat kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Sedangkan itu mikroskop apa? Elektron. Kenapa? Karena ukuran virus yaitu berkisar antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. Itu ukuran tubuh virus. Sangat kecil ya. Iya. Jangan begitu nak. Tidak boleh begitu, berpangku tangan dalam badan. Ya. Jadi setelah kita mengetahui ukuran tubuh virus, itu kita mau mengetahui bentuk dari virus itu sendiri. Jadi bentuk tubuh virus itu ada yang batang, kemudian ada yang oval, ada yang bulat, kemudian ada yang berbentuk lembaran. Jadi sudah dua poin yang kita ketahui dari ciri-ciri virus. Yang pertama itu adalah ukuran tubuh, kemudian yang kedua bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh itu adalah batang, kemudian oval, kemudian bulat, kemudian apa lagi? Bentuk T. Bentuk lembaran atau filamen. Kemudian berbentuk T. Jadi nanti coba perhatikan yang mana itu bentuk seperti batang. Ini lihat gambarnya. Jadi dari gambar ini coba perhatikan yang ini berbentuk batang. Jadi ini polihedral, ya. Yang ini bulat. Kemudian yang seperti ini perhatikan gambarnya. Yang ibu tunjukkan itu virus yang berbentuk huruf T, yang merupakan virus bakteriofag yang tadi itu.
yang Ibu perlihatkan pada gambar pertama. Kemudian yang poin ketiga, ciri-ciri tentang virus. Bagaimana? Yang ketiga itu adalah cara hidup virus. Jadi virus itu hidup dengan cara menumpang pada inangnya. Dia menumpang pada inangnya untuk tempat dia melakukan replikasi, memperbanyak materi genetik yang nantinya, coba perhatikan, fungsi dari replikasi itu sendiri untuk memperbanyak virus tersebut. Jadi replikasi itu adalah untuk memperbanyak virus. Jadi ketika dia menginfeksi tubuh inang, jadi tempatnya untuk hidup itu namanya inang. Makanya dengan cara hidup seperti itu, virus dinamakan dengan dia dinamakan dengan makhluk yang parasit obligat. Tetapi karena dia hidup di dalam tubuh inangnya, maka dia dinamakan parasit intraseluler obligat. Tetapi karena dia hidup di dalam inangnya, maka dia dikatakan sebagai makhluk hidup yang bersifat parasit obligat. Ya, paham? Dia hidup di dalam tubuh inangnya. Jadi yang mana itu inang? Contohnya bakteri, kemudian manusia, pada hewan. Itu yang namanya inangnya dia. Inang dari virus. Paham? Jadi ketika dia berada pada inangnya, dia menginfeksi, maka itu akan menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian kita lanjut. Jadi untuk yang tadi, coba perhatikan cara hidup virus ini. Jadi ya, ini untuk cara hidup virus. Kemudian coba perhatikan, virus itu bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup dan tak hidup. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa dia dikatakan sebagai makhluk hidup? Kenapa dia dikatakan sebagai makhluk tak hidup? Ada yang tahu? Arwan, biasanya kamu yang aktif. Virus dikatakan makhluk hidup ketika ia berkembang biak, Bu. Berkembang biak? Iya, bisa memperbanyak diri. Dengan cara apa tadi yang Ibu jelaskan? Dengan cara tinggal di tubuh inang. Dia tinggal inangnya, kemudian memperbanyak materi genetik. Iya. Ada yang masih ingat cara apa tadi itu dia lakukan? Hidup di dalam inang, kemudian memperbanyak materi genetik. Materi genetiknya itu asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Tetapi itu bisa kita kategorikan, kalau dia DNA, maka dia termasuk golongan virus DNA. Kalau materi genetiknya RNA, maka dia virus RNA. Prosesnya itu jadi namanya tadi, ketika dia memperbanyak materi genetik, itu namanya mereplikasi, memperbanyak materi genetik. Seperti itu. Makanya dia dinamakan sebagai makhluk hidup. Iya. Terus bagaimana kalau makhluk tak hidup? Ya, makhluk tak hidup. Kan sudah jelas, kalau makhluk hidup itu karena dia mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Kalau makhluk tak hidup bagaimana? Ya, pasti
pasti tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Ya. Ciri-ciri virus dikatakan bahwa dia sebagai makhluk tak hidup adalah karena dia bisa mengkristalkan diri. Kenapa Raskri? Kamu mau jawab itu ya? Ya. Terus kenapa tidak dijawab? Jadi kita bisa mengatakan bahwa virus itu dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena dia bisa mengkristalkan dirinya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi itu yang merupakan ciri-ciri dari virus. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana itu struktur tubuhnya. Kenapa? Apa dia beda dengan makhluk hidup yang lain? Kalau kita lihat tadi dengan gambar yang Ibu tunjukkan, coba perhatikan. Ini ya. Coba, ini adalah virus bakteriofag. Jadi Ibu ambil, ini merupakan contoh salah satu virus. Jadi kita akan bahas tentang struktur tubuh virus. Jadi coba perhatikan, nah, baik perhatikan dulu, perhatikan sini. Jangan main-main, karena nanti ini sangat penting buat kalian. Coba perhatikan. Ini contoh virus bakteriofag. Ya. Jadi pada umumnya bakteri itu terdiri dari kepala, kemudian leher, kemudian selubung ekor dan serabut ekor. Jadi virus, ingat baik-baik, terdiri dari kepala, kemudian leher, kemudian ekor. Ini kita dapatkan pada virus bakteriofag. Jadi bakteriofag ya. Coba perhatikan ini virus bakteriofag. Dilihat, coba perhatikan di bagian kepala. Jadi tubuh virus di bagian kepala itu dia terdiri dari diselubungi oleh, jadi kepala virus diselubungi tubuh virus diselubungi oleh kapsid. Jadi kapsid itu tersusun dari subunit protein yang namanya kapsomer. Jadi kapsid merupakan selubung dari tubuh virus yang terdiri dari kapsomer, merupakan protein itu. Ya. Di dalam kepala itu dia berisi materi genetik. Materi genetiknya itu adalah DNA dengan RNA. Ya. Jadi dengan adanya materi genetik ini, coba perhatikan, kita bisa mengidentifikasi jenis virus. Dia virus apa? Virus DNA atau RNA. Kemudian fungsi dari materi genetik ini yang berada di bagian kepala itu dia berfungsi untuk bahan ketika dia mereplikasi. Jadi proses replikasi atau memperbanyak tubuh virus itu nanti dia mempergunakan materi genetik DNA atau RNA. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau kapsid tadi dia berfungsi untuk memberi bentuk tubuh virus, karena tadi kan dia melindungi ya tubuh virus. Kemudian melindungi dari gangguan luar. Yang berikutnya bagian leher. Jadi leher, coba perhatikan ini leher, dia berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala dengan bagian ekor. Dan di bagian ekor ini, coba perhatikan, terdiri dari selubung ekor, kemudian serabut ekor.
Di serabut ekor, perhatikan serabut ekor, nah, perhatikan dulu. Ya, Jadi Bu. seperti tadinya ipek yang di bengkokkan ya. Ya, Bu. Apa fungsinya dari serabut ekor itu? Kalian tahu? Jadi serabut ekor pada virus itu berfungsi untuk tempat menancapkan tubuh virus kepada inangnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, di bagian ekor ini ada yang namanya reseptor. Jadi reseptor itu dia yang akan ketika dia sudah menancap serabut ekornya ini, dia akan memeriksa. Jadi sebagai reseptor, oh ini cocok untuk saya tempati. Bakteri ini cocok untuk saya tempati sebagai inang. Itu reseptor. Paham di sini? Jadi untuk struktur tubuh virus kita sudah tahu bagian-bagian beserta fungsinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, sekarang Ibu minta kalian bagi kelompok ini. Kelompoknya masih seperti kelompok yang terdahulu ya. Jadi kelompoknya kalian kurang ya, 1. Ada seperti kelompoknya. Ini ini saya di situ. Kenapa? Bisa maunya di sini. Oh iya. Coba perhatikan. Kenapa? Ini di sini, kelompok sini kamu. Jadi ini Ibu bagikan LKS-nya. Nanti kalian jawab. Jadi kerjakan sama-sama ya. Ya, Bu. Dibaca baik-baik. Makasih, Bu. Iya. Jadi coba perhatikan dalam LKS yang kalian yang sudah Ibu bagikan ini, perhatikan baik-baik. Jadi baca apa yang diperintahkan dalam LKS-nya. Jadi dalam LKS itu nanti kalian jawab apa yang diperintahkan. Ya. Jadi sekarang kerja. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti ditanyakan. Ya, Bu. Kerja sama-sama. Jadi coba perhatikan nanti dalam kerja kelompok itu Ibu akan nilai bagaimana kerja sama kalian
Iya Bu. dalam kelompok. Kemudian menyelesaikan pertanyaan yang disampaikan dalam LKS tersebut. Tidak, coba perhatikan yang nomor 1 itu, perhatikan, kamu diperintahkan menjelaskan ciri-ciri dari virus. Jadi dijelaskan tadi bagaimana struktur tubuhnya, ya. Kemudian, jadi pada LKS itu kalian baca baik-baik apa yang diperintahkan. Misalnya pada nomor 1 itu kan diperintahkan untuk menjelaskan ciri-ciri virus. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ciri-ciri virus itu bisa kita lihat dari ukuran tubuh, kemudian bentuk tubuh, kemudian cara hidup. Jadi cara hidupnya itu adalah parasit obliga. Ini jelaskan yang ada di sini. Di sini. Jadi nomor 1 itu ciri-ciri, kemudian yang kedua adalah bentuk tubuh virus, Ya Bu. ya. Kemudian struktur tubuh virus beserta fungsinya. Dalam hal ini itu kita lihat pada virus bakteriofag adalah virus yang menginfeksi tubuh bakteri E. coli. Jadi E. coli itu bakterinya apa? Jadi bakteri E. coli itu adalah bakteri yang hidup di usus besar manusia. Ciri-ciri nanti diperintahkan saja apa jika disuruh diperintahkan. Nah, jangan tertawa terus. Tapi coba perhatikan, kalau kita lihat baik-baik, ada sisi seramnya juga di virus bakteriofag ini. Ya. Apa yang menyeramkan? Bagian apanya? Bagian serabutnya. Ya. Ini ya. Oh, ciri-ciri itu sudah. Sekarang tentang bentuk tubuh virus.
Iya bu, tahu. Jadi untuk yang nomor 2 itu coba perhatikan. Kalian di situ kan terpampang gambarnya atau di dalam LKS. Jadi kamu identifikasi dari gambar tersebut bentuknya seperti apa. Dia batang kah? Jadi perhatikan juga di tadi yang ibu jelaskan tentang bentuk-bentuk dari virus. Setelah kalian tahu itu bentuknya seperti batang atau bulat atau oval atau seperti bentuk spiral atau huruf T, nanti dia terdapatnya di mana? Terdapat di mana virus tersebut? Kalau batang, dia terdapat di mana? Di leher. Maksudnya dia menyerang virus yang berbentuk batang itu, dia menyerang pada apa? Contohnya pada virus apa? Contohnya pada virus TMP. Apa itu TMP? Lihat itu punya nah. Menyerang di tanaman tembakau. Oh iya, betul sekali. Jadi TMP itu, perhatikan ya, TMP itu jadi lihat dulu nah. TMP yang berbentuk batang. TMP itu adalah tabako mosaik virus. Adalah virus yang menyerang pada tanaman tembakau. Jadi seperti itu. Ya. Jadi nama virus kemudian terdapat di mana? Nama virusnya TMP, kemudian terdapat pada tumbuhan tembakau. Jadi virus TMP ini dia menyerang pada tanaman tembakau. Tabako mosaik virus. Ya, bagaimana siswa sekalian, sudah selesai? Sudah. Ya, bagus sekali. Jadi untuk kesempatan ini ibu beri kesempatan untuk kelompoknya cinta, kelompok 1 ya. Ya, tentang apa? Tentang virus. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firnawati, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan ciri-ciri dari virus. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Diperkirakan ukuran tubuhnya kecilnya mencapai 20 nanometer sampai 300 nanometer. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil ini yang membuat virus tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Ya, bagus. Sehingga virus ini untuk kita bisa dapat melihatnya, kita harus menggunakan alat, yaitu mikroskop. Dan virus juga ada yang dikatakan sebagai virus hidup dan virus yang tak hidup. Virus dikatakan hidup karena virus bisa dapat berkembang biak atau berbanyak diri dengan hinggap ke inangnya. Sedangkan virus dinyatakan tidak hidup adalah virus
yang hanya dapat mengkristalkan diri atau tidak dapat berbuat apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu perjelas untuk tadi dari jawaban kelompoknya Firna. Ya. Jadi ciri-ciri virus itu bisa kita katakan bahwa virus itu ukuran tubuhnya sangat kecil. Tadi sudah sekalian dengar berapa ukuran tubuhnya. Kemudian dengan ukuran tubuh yang sangat kecil itu dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan bantuan, yaitu mikroskop elektron. Tadi sudah digunakan, ya, kalau virus itu dikategorikan dia pakai mikroskop elektron. Kemudian yang kedua, virus itu dia bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Kelompoknya awan, jangan bermain-main, simpan itu. Simpan itu dulu, nak. Simpan. Nanti sebentar. Perhatikan dulu temanmu, perhatikan ke sini. Jadi ibu lanjutkan, coba perhatikan. Dia dikatakan sebagai makhluk hidup karena pada virus kita ketahui di struktur tubuhnya itu dia mempunyai materi genetik, yaitu DNA dan RNA yang nantinya dipakai untuk proses replikasi, bahan replikasi. Kemudian, jadi itu yang bisa kita katakan ciri-ciri virus sebagai makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak dengan materi genetiknya itu. Kalau dengan dia dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena dia bisa mengkristalkan diri. Dengan dia mengkristalkan diri maka kegiatannya itu tidak ada. Dia seperti mati suri. Ya. Jadi dia bisa hidup kembali pada waktu kapan? Pada waktunya. Jadi virus dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena dia bisa mengkristalkan tubuhnya. Jadi ketika dia mengkristalkan tubuhnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, seperti tak ada kehidupan, mati. Tetapi dia dikatakan bisa kembali sebagai makhluk hidup ketika dia menjumpai inangnya yang cocok untuk dia tempati. Paham? Paham. Jadi kalau belum ketemu inangnya, ya dia mengkristalkan diri seperti itu. Ya baiklah, untuk persentase kelompoknya Firna, Ibu tadi sudah kita apresiasi, baik sekali ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok yang kedua, kelompoknya Laimin. Kelompok ini tentang apa ini? Tentang struktur bentuk tubuh virus. Struktur tubuh virus. Iya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Akan presentasikan yang kedua. Iya. Struktur bentuk tubuh virus yaitu kepala, DNA isi tubuh, leher, selubur ekor, dan serabut ekor. Selubung ekor dan selubung ekor. Jadi seluruh tubuh virus itu terdiri dari kepala. Kepala itu diselubungi oleh kapsid. Di bagian tubuh virus yang lain juga diselubungi oleh kapsid. Kemudian di dalam kepala itu tadi terdapat apa itu? Terdapat DNA atau RNA, yaitu materi genetik. Fungsinya bagian tadi. Sekarang fungsi di bagian leher. Apa leher?
fungsi lehernya menghubungkan bagian kepala dan ekor. Ya. Itu bisa kita lihat dari gambar ini. Ya Bu. Kemudian lagi bagian selubung ekor. Dan fungsi serabut ekor tempat menancapkan virus keinginan. Iya. Kemudian Dan fungsi lehernya berfungsi menghubungkan bagian kepala dan ekor. di serabut ekor itu dia selalu berfungsi untuk tadi yang kamu katakan, itu dia berfungsi untuk sebagai menerima rangsang ketika dia mengetahui ini yang terbaik untuk tempatnya tinggal atau tinggal. Ya, bagus sekali untuk kelompoknya Laimin. Ya, kita beri apresiasi. Kemudian kelompok yang berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul bentuk tubuh virus. Bentuk tubuh virus terbagi atas 3, yaitu bentuk batang, bulat, dan bentuk T. Contoh virus yang berbentuk batang yaitu TMV. TMV berfungsi virus TMV menyerang pada tanaman tembakau yang menimbulkan bercak kuning yang menyebar pada daun tembakau. Virus mosaik ya. Ya. Tumbuhan tembakau. Yang kedua, berbentuk bulat. Contoh virus yang berbentuk bulat yaitu HIV. HIV menyerang kekebalan tubuh pada manusia. Dan yang ketiga, bentuk T. Virus yang berbentuk T yaitu virus bakteriofag. Virus bakteriofag yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli. Virus yang menyerang bakteri E. coli. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coba perhatikan yang disebutkan oleh temanmu Alwan. Jadi terima kasih untuk kelompoknya Alwan, bagus sekali ya. Jadi Ibu perjelas sedikit bahwa bentuk tubuh virus itu bermacam-macam seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan, bahwa dia terdiri dari batang, kemudian bulat, oval, kemudian ada yang berbentuk huruf T. Nah, tadi yang dibahas ada 3. Jadi untuk kelompoknya Alwan kita beri apresiasi. Jadi coba perhatikan. Terima kasih banyak dengan apa yang telah kami diskusikan untuk hari ini tentang struktur tubuh virus dan ciri-cirinya. Kemudian coba perhatikan dari materi hari ini itu kita bisa simpulkan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari materi tentang virus, tentang ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus. Ada yang bisa menyimpulkan?
Alwan. Ya, bisa kita simpulkan. Saya Bu, Ya, ini. virus adalah makhluk hidup mikroorganisme dan ukurannya sangat kecil. Ya, termasuk mikroorganisme karena ukurannya sangat kecil. Kemudian yang kedua apa? Apa nak? Virus juga bisa dikatakan hidup dan tidak hidup. Iya, bagus sekali. Kalian sudah tahu apa itu alasannya kenapa dia dikatakan sebagai makhluk hidup makhluk tak hidup dan hidup. Kemudian yang berikutnya apa? Bu, Ya, virus mempunyai bentuk batang, oval, filamen, dan bentuk T. iya. Kemudian Ibu bisa tambahkan dia berbentuk persegi banyak. Tadi itu polihedral. Contohnya itu bisa kita lihat pada bentuk kepala pada virus. Kalau kita lihat lebih jelasnya itu di mikroskop bentuk kepala dari virus bakteriofag itu. Kemudian yang berikutnya strukturnya itu ya strukturnya terdiri dari di kepala ini dan diselubungi oleh kapsid. Kemudian leher, kemudian ekor terdiri dari selubung ekor dan serabut ekor. Ya. Jadi untuk hari ini materi tentang ciri-ciri virus dan struktur virus Ibu harapkan kalian sudah pahami. Sekarang keluarkan kertas 1 lembar. Ya. Tulis soalnya. Jelaskan. Tulis ya. Jelaskan kenapa. Tulis. Jelaskan apa yang dimaksud virus merupakan makhluk tak hidup dan hidup. Itu virus sebagai makhluk yang hidup dan tak hidup. Ya, kerja 2 menit bisa. Sudah ya, kumpulkan. Tulis namanya sudah. Kumpulkan, tulis namanya. Sudah semua? Sudah. Ya, baik. Jadi untuk tugas kalian di rumah itu tolong dibaca buku tentang cara replikasi virus. Ya. Kemudian alhamdulillah hari ini pelajaran kita mengenai virus yang membahas tentang ciri-ciri dan struktur tubuh virus sudah terselesaikan. Yang nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Jadi ingat ya tugasnya tentang replikasi virus. Ketua kelas siapkan. Siap.
1, 2. Sebelum kita pulang bolehlah kita berdoa di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Terima kasih. 4.